Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta webinar Implementasi Kurikulum Merdeka SMK Negeri 1 Pacitan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Selain itu, kita juga akan menyampaikan tentang pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Untuk narasumber yang pertama kita adalah Bapak Giatno yang akan menyampaikan tentang disiplin positif. Kepada yang terhormat Bapak Giatno, dipersilahkan. Terima kasih Bu Purwati, waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi disiplin positif. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan nggih? Materi aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi yang namanya budaya itu kan kebiasaan, positif itu baik, berarti ya pembiasaan baik. Agak cepat saja. Kemudian konsep inti budaya positif, ini ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian posisi kontrol, yang ketiga adalah strategi restitusi, keempat kebutuhan dasar, dan nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Kemudian pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang disiplin positif. Ini ya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menuju sekolah ramah anak. Tujuannya adalah pengenalan pendekatan disiplin positif sebagai salah satu pendekatan disiplin siswa oleh guru yang bertumpu pada pengembangan tanggung jawab dan kesadaran kritis siswa. Menginisiasi penerapan disiplin positif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ini adalah pernyataan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya di sini disiplin itu adalah untuk pribadi kita, tetapi kalau diri kita yang tidak bisa, maka perlu pihak luar yang harus mendisiplinkan. Kenapa disiplin positif? Ini ya, disiplin positif didasarkan pada prinsip menghargai hak anak atau empati, mendorong proses dialogis, melatih anak berpikir logis, mendidik anak untuk bertanggung jawab, serta mengembangkan perilaku positif anak di masa yang akan datang. Ini untuk nilai-nilai kebajikan universal, sebagaimana ya profil pelajar Pancasila. Ini ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ini ya, anak-anak adalah peniru ulung. Segala yang dilakukannya adalah hasil dari meniru perilaku orang yang terdekat. Jadi kalau kita ya mau punya anak, katakan semacam itu, ya tentunya nanti akan mencontoh apa yang telah kita lakukan. Sebagai guru kita juga harus memberi suri teladan yang baik bagi anak, karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu nanti menjadi panutan bagi mereka. Ini ya, menjadi teladan dengan penerapan disiplin positif, membangun nilai kedisiplinan tanpa kekerasan. Ini panjang ya. Saya
Mengapa anak disebut nakal atau bandel dan berperilaku tidak baik? Apakah karena itu anak patut diberi hukuman? Ini anak nakal atau bandel menurut orang dewasa itu adalah anak yang tidak mau menuruti perintah atau keinginan orang dewasa dan dianggap berperilaku di luar kewajaran. Jadi yang disebut bandel itu kalau menurut orang dewasa adalah yang tidak nurut gitu, tapi sebenarnya kan tidak semacam itu. Ini hukuman, upaya mengontrol perilaku seseorang dengan memberi rasa takut atau ancaman fisik maupun emosional dengan mempermalukan dan mengancam. Ini guys, jika demikian, bila hukuman tanpa dengan kekerasan atau hanya memberikan rasa takut, trauma, tertekan, dan memberi rasa malu, apakah hukuman akan tetap digunakan untuk mendisiplinkan anak? Bila hukuman tidak lagi digunakan, lalu apa yang harus dilakukan untuk membuat anak berperilaku baik? Ini guys, hukuman itu upaya untuk mengontrol perilaku seseorang dengan memberi rasa takut atau ancaman fisik, baik mau apa istilahnya ya, ancaman fisik maupun emosional, jadi secara psikis. Kalau pembiaran adalah membiarkan anak melakukan hal-hal sekehendak hatinya. Ini ya, jadi bila anak tidak perlu dihukum, mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas, membangun kesadaran, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Inilah nanti yang diarahkan ke disiplin positif. Tujuan utama mendisiplinkan adalah agar anak memahami atau sadar akan tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Ini saya lewati aja. Saya lewati nggih. Ini memahami disiplin positif. Ini ada perbedaan antara penanaman disiplin dengan hukuman. Yang pertama, kalau disiplin itu adalah memberikan alternatif lain pada anak. Kalau hukuman cenderung hanya melarang anak. Kemudian mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik. Kalau hukuman menanggapi perilaku negatif anak dengan cara yang kasar. Kemudian disiplin ini adalah anak mentaati peraturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Kemudian konsisten bimbingan yang tegas. Kemudian kalau hukuman mengendalikan memalukan dan melecehkan ya, memalukan, cenderung merendahkan. Ini ya, tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal, konsekuensi logis yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, memahami kemampuan atau kebutuhan kondisi dan tingkat perkembangan individu anak. Kalau hukuman negatif dan tidak menghargai anak, tadi saya bilang cenderung untuk apa ya, merendahkan itu ya. Kemudian mengandung kekerasan fisik, kadang seperti push up, lari kayak gitu ya, maupun verbal secara agresif. Kemudian konsekuensi yang tidak logis dan tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jadi misalkan hukuman itu hukumannya terlambat, kemudian siswa terlambat kemudian dihukum lari keliling lapangan, itu kan sebenarnya tidak ada hubungan antara keterlambatan dengan lari keliling itu gitu. Kemudian anak harus dihukum karena memberi dampak negatif pada orang lain dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Kemudian ini ya, disiplin mengajarkan anak untuk menanamkan disiplin pada diri mereka, memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran, langsung menuju pada permasalahannya yaitu perilaku anak, bukan anaknya dengan mengatakan apa yang kamu lakukan adalah salah. Hukuman mengajarkan anak untuk berbuat baik hanya ketika mereka takut akan dimarahi atau distrap, memaksa anak untuk mematuhi peraturan yang tidak logis hanya karena Anda mengatakan demikian. Permasalahan terletak pada anak, bukan pada perilaku anak dengan mengatakan kamu bodoh, kamu salah, dan seterusnya. Jadi cenderung kalau hukuman itu merendahkan. Ini guys, jadi 7 prinsip dalam penanganan disiplin positif bagi anak. Yang pertama, hormati harkat dan martabat anak. Yang kedua, kembangkan perilaku kedisiplinan diri dan karakter yang ramah. 3, maksimalkan partisipasi anak secara aktif. Yang keempat, hormati kebutuhan perkembangan dan kualitas kehidupan anak. 5, hormati motivasi dan pandangan hidup anak. 6, terapkan kejujuran, kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan.
Yang ketujuh, utamakan solidaritas. Ini ya, hal apa saja yang dikembangkan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan. Ini ya. Jadi semua harus berkolaborasi antara orang tua, kemudian komite, tata usaha, kepala sekolah, guru, gitu ya. Yayasan kalau swasta, kalau negeri ya dinasnya, itu harus berkolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini ya, yang perlu dilakukan. Satu, melakukan asesmen, mengidentifikasi setiap peran, setiap komponen, melihat tantangan dan peluang yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, menyusun perencanaan dalam penerapan disiplin positif yang realistis, melibatkan semua stakeholder, membagi visi bersama, komitmen, nilai, dan pemahaman bersama. Kemudian melakukan MONEF ya, dilakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Atas apa? Ya, atas yang telah direncanakan tadi. Jadi ya kalau istilah ISO itu yang direncanakan ditulis, setelah dilakukan pun juga dicatat. Ini langkah-langkah dalam implementasi disiplin positif di sekolah. Pertama, pengetahuan tentang disiplin positif. Kemudian memetakan komponen dan pengembangan kapasitas. Kemudian yang kedua, menyusun visi bersama sekolah yang berlandaskan disiplin positif. Ya, kembali ke visi. Jadi bagaimanapun juga visi itu kan impian ya, impiannya dicita-citakan sekolah. Jadi kalau sekolahnya sudah menginginkan diterapkannya disiplin positif menuju sekolah ramah anak, maka visinya pun juga harus menyesuaikan kan semacam itu. Kemudian keterlibatan komponen apa ya, komponen tadi ada guru, ada siswa dan seterusnya, ada komite kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menyusun pendekatan dan strategi dipahami oleh semua warga sekolah. Keempat, mereview kode etik sekolah. Pendekatannya adalah disiplin positif. Kemudian kode etik sebagai dasar perilaku. Kemudian yang kelima, menyusun koordinasi atau memastikan ketertiban semua pihak dalam pelaksanaan disiplin positif. Yang keenam, integrasi dalam kurikulum ya. Jadi kurikulumnya juga harus dirubah, disesuaikan ya. Kemudian proses disiplin positif bukan sebatas program, tetapi terintegrasi proses belajar setiap hari. Jadi tidak cuma program saja di kertas, di dalam kurikulum, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Dilakukan pembiasaan yang baik kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring ya. Kita melakukan refleksi, itu pasti. Ini bagaimana melibatkan orang tua ini ya. Satu, mengundang orang tua atau wali dalam menyusun visi bersama, kode etik maupun peraturan sekolah dan kelas. Ya, misalkan pada saat rapat pleno, komite, rapat-rapat komite kayak gitu. Visinya apa ya, disusun secara bersama-sama. Kemudian dikawal juga kan mestinya nanti. Pelibatan orang tua bisa melalui pertemuan komite sekolah ini tadi ya. Kemudian pertemuan secara intensif sebagai ajang mendapatkan informasi mengenai perkembangan anak dan sekolah. Jadi diadakan pertemuan secara rutin ya, per berapa bulan sekali gitu. Kemudian kunjungan rumah atau orang tua dilibatkan pada program sekolah. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi orang tua bagaimana membantu anak belajar dan mengembangkan disiplin positif di rumah. Jadi bagaimanapun juga ya, kalau kita cuma di sekolah saja yang digencarkan, kalau di rumahnya tidak dibiasakan kan juga sama juga bohong. Makanya ya dua-duanya harus bersinergi. Ini ya. Kemudian kesimpulannya ini ya, negara atau masyarakat dan elemen lain dalam kehidupan anak dapat mengembangkan jaringan sebagai upaya pencegahan, deteksi dini dan penanganan kekerasan, penelantaran dan eksploitasi lainnya. 3 lingkungan besar, keluarga, sekolah dan masyarakat. Ini harus saling bersinergi. Dalam apa? Dalam memberikan penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan melalui kelembagaan yang ada. Penerapan disiplin positif tentu menjadi alternatif pilihan, meletakkan anak dalam kerangka perubahan perilaku lebih baik, menjadi pelopor dan pelapor. Ini ya, pelopor dan pelapor. Kemudian ini ada apa ya, kita mengutip apa yang diungkapkan oleh Dorothy Law Notel. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki.
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar mengendalikan diri. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan kelembutan, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar percaya. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan kasih dalam kehidupannya. Jadilah pribadi yang baik yang mengamalkan nilai-nilai moral yang baik. Berikanlah didikan yang baik dan bermanfaat. Karena anak-anak generasi yang akan datang melanjutkan masa depannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Purwati. Jadi mengajarkan anak untuk terbiasa mencari solusi, membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya. Bukan merendahkan anak, bukan menghakimi anak, dan seterusnya semacam itu. Membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak. Ini jelas, kemudian mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Ini ya, prinsip konsekuensi logis. Berhubungan, related, menghormati anak, logis ya, reasonable sama dialogis. Ini contoh penerapannya. Misalkan ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Kalau konsekuensi itu adalah menambah waktu belajar di sekolah bersama guru atau teman. Jadi kalau misalkan siswa datang terlambat 15 menit, berarti nanti konsekuensinya ya harus mengganti waktu 15 menit keterlambatannya itu. Misalkan siswa merobek kertas teman, berarti yang diganti ya kertasnya itu. Kemudian kalau hukuman itu bisa push up, bisa menghormat bendera ya pada siang hari, bisa lari dan seterusnya. Jadi tidak ada hubungan antara siswa terlambat dengan push up ini. Kemudian yang logis ya, masuk akal. Menambah waktu belajar sesuai dengan kebutuhan keterlambatan. Tadi sudah terjelaskan ya. Hukuman menambah waktu belajar selama 1 minggu ya. Jadi sama-sama menambah waktu. Tapi kalau logisnya kalau terlambatnya 15 menit ya berarti yang ditambah juga 15 menit terlambatnya ya. Kalau misalkan hukuman terlambatnya 15 menit, waktu belajarnya diganti 1 minggu, itu hukuman. Kemudian menghormati anak, contohnya ini ya, tidak merendahkan anak, misalnya tidak mengidentikan dengan anak suka terlambat. Kalau hukuman merendahkan anak dengan mengatakan sebagai anak yang suka terlambat. Kemudian dialogis, ini ya konsekuensinya. Kalau konsekuensi itu berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan hal itu, berempati. Apa dampaknya pada diri sendiri dan orang lain, solusi apa ya, solusi yang dicari ya, solusinya itu apa biar tidak terlambat semacam itu. Tapi kalau hukuman ini biasanya ya langsung memberikan perintah kepada anak untuk melakukan suatu hal. Ini ya, bijak menggunakan konsekuensi. Konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Konsisten tidak berarti menerapkannya dengan seragam pada setiap waktu dan kondisi. Ya, jadi yang namanya konsisten itu tidak kok harus sama gitu ya, terus-menerus sama seragam di setiap waktu. Jadi kalau almarhum Pak Tomo dulu itu pernah memberikan pesan ketika kita ngemong orang itu ya kayak layang-layang lah, kayak kita main layang-layang. Jadi kadang ya harus ditarik ya, kenceng gitu, kadang diulur kayak gitu. Jadi tidak harus kenceng terus kayak gitu, atau tidak kendor terus kayak gitu. Jadi ada kalanya, ada waktunya kapan kita harus kenceng, kapan kita harus lambat kayak gitu. Kemudian hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensinya, tetapi pada kesadaran anak, solusi dan pengalaman belajarnya. Kemudian tidak menunjukkan kekuasaan pada anak, dan yang terakhir utamakan solidaritas.
Ini ya, proses dialog dalam menerapkan konsekuensi logis, membangun hubungan, tunjukkan bahwa kita memahami perasaan anak, tunjukkan empati, bagikan perasaan dan persepsi kita. Bertanya bukan berpendapat, ya, tidak efektif jika dalam keadaan marah, tidak tenang, ya. Kalau kita bertanya posisinya kita marah, itu tidak efektif. Kemudian tidak ada agenda lain atau menyudutkan anak, tidak boleh. Jadi tidak boleh kok kita itu langsung menghardik anak, memojokkan anak, seolah-olah anak itu bersalah dan seterusnya, ya. Kemudian minimalkan menggunakan kata tanya, mengapa, ya, mengapa kamu terlambat, kayak gitu. Ya, pertanyaan apa, ya diganti yang lebih baik, apa yang membuat kamu terlambat, semacam itu. Ini tahapannya untuk menerapkan konsekuensi. Memahami perasaan dan pikiran anak, kemudian menunjukkan empati, membagikan perasaan dan pikiran kita. Bertanya bukan berpendapat tadi, ya, anak menemukan kenapa dia melakukannya, anak menemukan dan menyadari dampak dari tindakannya, anak menemukan solusi dan tanggung jawab konsekuensi yang harus diambil, dan fokus pada membantu anak agar mampu mengembangkan perilaku positif. Karena kalau kita ya istilahnya memposisikan anak itu selalu yang negatif, nanti kan efeknya juga nanti terekamnya di sini juga negatif, ya, terekamnya terutama negatif, nanti perilaku sehari-harinya juga jadinya nanti negatif kayak gitu. Kemudian ini ya, jadi hukuman cenderung pada otoritas atau menuntut, dan tidak berhubungan dengan situasi, personality, ya, dan misbehave atau personality, kepribadian anak, fokus pada perilaku yang dahulu, mengancam, menuntut kepatuhan dalam situasi emosi yang tidak tenang, ya. Jadi penghukum itu cenderung ya emosi karena dia posisinya merasa benar kayak gitu, ya. Kemudian tidak bersahabat. Kalau konsekuensi saling menghargai, berhubungan langsung dengan misbehave, memisahkan tindakan dengan pelaku, ya. Kemudian fokus pada solusi dan perbaikan tindakan ini, ya. Jadi mencari solusinya yang terbaik itu seperti apa gitu, serta perbaikan untuk tindakan anak ke depan. Jadi bukan memberikan apa ya istilahnya langsung, oh ini salah, harus kayak gini, enggak semacam itu. Kemudian memberikan pilihan, berarti ada alternatif 1, alternatif 2, dan seterusnya. Kemudian dalam situasi yang tenang, kemudian bersahabat, ini ya. Ini untuk dorongan dan penguatan positif. Ini cara memberikan dorongan ini, ya. Jadi kalau memberikan dorongan ini, kalau negatif, ini ya, tunjukkan pemahaman simpatik dan penerimaan anak. Negatif, jangan menyerah, kamu harus terus bekerja biar nilaimu tidak lagi rendah. Kalau yang positif seperti apa? Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukannya yang lebih baik. Ini contoh misalkan dalam pengisian raport itu, ya. Dalam pengisian raport itu kan ada catatan wali kelas. Itu ya dicatat yang positif-positif, yang membangun gitu. Jangan sampai merendahkan seolah-olah anak itu capaiannya tidak maksimal gitu, tetapi apa yang sudah didapat itu diapresiasi, kemudian disuruh meningkatkan gitu. Kemudian fokus pada kekuatan dan kontribusi anak. Yang positif seperti apa? Saya senang kamu menyadari kesalahan kamu dan bertanggung jawab akan hal itu. Ini menjadi pelajaran berharga ke depannya kayak gitu. Jadi tetap kita itu apa ya, nilai-nilai positif yang anak itu kita angkat gitulah. Ini ya, contohnya eksplorasi hal positif dan mengembangkan solusi alternatif. Yang negatif seperti apa? Apa yang sudah saya bilang, jangan pulang larut-larut malam. Bahasanya kalau yang positif saya pikir kamu dapat belajar bahwa pulang terlalu lama tidak baik. Untuk itu berikutnya kamu dapat mengambil tindakan yang lebih bijak. Ini kan sama-sama mengingatkan, ya, mengingatkan misalkan anak pulang terlarut malam kayak gitu. Yang satu langsung, ya, apa yang sudah bilang, bla 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 bla, jangan pulang larut malam, tapi yang satu lebih kalimatnya lebih halus kayak gitu. Hampir sama sebenarnya. Ini bentuk penerapan disiplin positif di kelas. Yang pertama, bersama-sama anak ini dengan berdialog menyusun kesepakatan kelas. Jadi ya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kemudian yang kedua, fokus pada membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Adakan pertemuan atau pertemuan kelas dapat menjadi sarana membangun hubungan dan lab skill anak. Kemudian proses pembelajaran, metode pendekatan dan lain ke arah kolaboratif kerja kelompok. Jadi jangan cenderung kompetisi, ya, karena kalau kolaboratif kerja kelompok nanti kan akan apa ya, anak itu terbiasa ya saling bekerja sama.
menumbuhkan sifat kegotong royongan dan seterusnya. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa mengambil tanggung jawab struktur kelas, tugas piket, kayak gitu ya, kebersihan, itu harus dibiasakan, diberi kesempatan yang sama, tanggung jawab, kayak gitu. Kemudian pengaturan kelas yang nyaman, ya ini pasti ini ya. Kemudian pengaturan kelas yang nyaman seperti apa? Ini harus kita pahami juga. Apakah anak-anak itu merasa nyaman? Apakah pengaturan kelas mendukung pelajaran yang kondusif? Itu ya, tidak ada benda-benda yang membahayakan, berserakan di mana-mana, kayak gitu. Kemudian dengan pengaturan kelas demikian, dapatkah guru itu memperhatikan semua anak-anak sekaligus? Jadi setelah kelas itu diatur, misalkan mejanya diatur seperti apa, kan tidak harus lurus gitu ya, bisa juga misalkan dibentuk melingkar dan seterusnya. Yang jelas kan guru itu bisa mengawasi anak secara keseluruhan apa enggak, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian apakah anak dapat mendengar siapa suara gurunya ya, ketika berbicara di depan, apakah anak itu bisa suaranya, itu suara guru itu bisa terdengar sampai di belakang gitu. Kemudian apakah pengaturan kelas tersebut fleksibel? Fleksibel itu ya bisa jadi mengajarkan anak untuk terbiasa mencari solusi, membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya. Bukan merendahkan anak, bukan menghakimi anak dan seterusnya semacam itu. Membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak. Ini jelas, kemudian mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Ini ya prinsip konsekuensi logis. Berhubungan, related, menghormati anak, logis ya, reasonable sama dialogis. Ini contoh penerapannya. Misalkan ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Kalau konsekuensi itu adalah menambah waktu belajar di sekolah bersama guru atau teman. Jadi kalau misalkan siswa datang terlambat 15 menit, berarti nanti konsekuensinya ya harus mengganti waktu 15 menit keterlambatannya itu. Misalkan siswa merobek kertas teman, berarti yang diganti ya kertasnya itu. Kemudian kalau hukuman itu bisa push up, bisa menghormat bendera ya pada siang hari, bisa lari dan seterusnya. Jadi tidak ada hubungan antara siswa terlambat dengan push up ini. Kemudian yang logis ya, masuk akal. Menambah waktu belajar sesuai dengan kebutuhan keterlambatan. Tadi sudah terjelaskan ya, hukuman menambah waktu belajar selama 1 minggu ya. Jadi sama-sama menambah waktu, tapi kalau logisnya kalau terlambatnya 15 menit ya berarti yang ditambah juga 15 menit terlambatnya ya. Kalau misalkan hukuman terlambatnya 15 menit, waktu belajarnya diganti 1 minggu, itu hukuman. Kemudian menghormati anak, contohnya ini ya, tidak merendahkan anak, misalnya tidak mengidentikan dengan anak suka terlambat. Kalau hukuman merendahkan anak dengan mengatakan supaya anak yang suka terlambat. Kemudian dialogis, ini ya konsekuensinya. Kalau konsekuensi itu berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan hal itu, berempati. Apa dampaknya pada diri sendiri dan orang lain, solusi apa ya, solusi yang dicari ya, solusinya itu apa biar tidak terlambat semacam itu. Tapi kalau hukuman ini biasanya ya langsung memberikan perintah kepada anak untuk melakukan suatu hal. Ini ya, bijak menggunakan konsekuensi. Konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Konsisten tidak berarti menerapkannya dengan seragam pada setiap waktu dan kondisi. Ya, jadi yang namanya konsisten itu tidak kok harus sama gitu ya, terus-menerus sama seragam di setiap waktu. Jadi kalau almarhum Pak Tomo dulu itu pernah memberikan pesan, ketika kita ngemong orang itu ya kayak layang-layang lah, kayak kita main layang-layang. Jadi kadang ya harus ditarik ya, kenceng gitu, kadang diulur kayak gitu. Jadi tidak harus kenceng terus kayak gitu, atau tidak kendor terus kayak gitu. Jadi ada kalanya, ada waktunya, kapan kita harus kenceng, kapan kita harus lambat kayak gitu. Kemudian hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensinya, tetapi pada kesadaran anak, solusi dan pengalaman belajarnya. Kemudian tidak menunjukkan kekuasaan pada anak, dan yang terakhir utamakan solidaritas.
Ini ya, ini proses dialog dalam menerapkan konsekuensi logis, membangun hubungan, tunjukkan bahwa kita memahami perasaan anak, tunjukkan empati, bagikan perasaan dan persepsi kita. Bertanya bukan berpendapat, ya, tidak efektif jika dalam keadaan marah, tidak tenang, ya. Kalau kita bertanya posisinya kita marah, itu tidak efektif. Kemudian tidak ada agenda lain atau menyudutkan anak, tidak boleh. Jadi tidak boleh kok kita itu langsung menghardik anak, memojokkan anak seolah-olah anak itu bersalah dan seterusnya, ya. Kemudian minimalkan menggunakan kata tanya, mengapa, ya, mengapa kamu terlambat, kayak gitu. Ya, pertanyaan apa, ya diganti yang lebih baik, apa yang membuat kamu terlambat, semacam itu. Ini tahapannya untuk menerapkan konsekuensi, memahami perasaan dan pikiran anak, kemudian menunjukkan empati, membagikan perasaan dan pikiran kita. Bertanya bukan berpendapat tadi, ya, anak menemukan kenapa dia melakukannya, anak menemukan dan menyadari dampak dari tindakannya, anak menemukan solusi dan tanggung jawab konsekuensi yang harus diambil, dan fokus pada membantu anak agar mampu mengembangkan perilaku positif. Karena kalau kita ya istilahnya memposisikan anak itu selalu yang negatif, nanti kan efeknya juga nanti terekamnya di sini juga negatif. Ya, terekamnya di otak negatif, nanti perilaku sehari-harinya juga jadinya nanti negatif kayak gitu. Kemudian ini ya, jadi hukuman cenderung pada otoritas atau menuntut, dan tidak berhubungan dengan situasi, personality, ya, misbehave atau personality, kepribadian anak, fokus pada perilaku yang dahulu, mengancam, menuntut kepatuhan dalam situasi emosi yang tidak tenang, ya. Jadi penghukum itu cenderung ya emosi karena dia posisinya merasa benar kayak gitu, ya. Kemudian tidak bersahabat. Kalau konsekuensi saling menghargai, berhubungan langsung dengan misbehave, memisahkan tindakan dengan pelaku, ya. Kemudian fokus pada solusi dan perbaikan tindakan ini, ya. Jadi mencari solusinya yang terbaik itu seperti apa gitu, serta perbaikan untuk tindakan anak ke depan. Jadi bukan memberikan apa ya istilahnya langsung, oh ini salah harus kayak gini, enggak semacam itu. Kemudian memberikan pilihan, berarti ada alternatif 1, alternatif 2 dan seterusnya. Kemudian dalam situasi yang tenang, kemudian bersahabat, ini ya. Ini untuk dorongan dan penguatan positif. Ini cara memberikan dorongan ini, ya. Jadi kalau memberikan dorongan ini, kalau negatif, ini ya, tunjukkan pemahaman simpatik dan penerimaan anak. Negatif, jangan menyerah, kamu harus terus bekerja biar nilaimu tidak lagi rendah. Kalau yang positif seperti apa? Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukannya yang lebih baik. Ini contoh misalkan dalam pengisian raport itu, ya. Dalam pengisian raport itu kan ada catatan wali kelas. Itu ya dicatat yang positif-positif, yang membangun gitu. Jangan sampai merendahkan seolah-olah anak itu capaiannya tidak maksimal gitu, tetapi apa yang sudah didapat itu diapresiasi, kemudian disuruh meningkatkan gitu. Kemudian fokus pada kekuatan dan kontribusi anak. Yang positif seperti apa? Saya senang kamu menyadari kesalahan kamu dan bertanggung jawab akan hal itu. Ini menjadi pelajaran berharga ke depannya kayak gitu. Jadi tetap kita itu apa ya, nilai-nilai positif yang anak itu kita angkat gitulah. Ini ya contohnya eksplorasi hal positif dan mengembangkan solusi alternatif. Yang negatif seperti apa? Apa yang sudah saya bilang, jangan pulang larut-larut malam. Bahasanya kalau yang positif saya pikir kamu dapat belajar bahwa pulang terlalu lama tidak baik. Untuk itu berikutnya kamu dapat mengambil tindakan yang lebih bijak. Ini kan sama-sama mengingatkan, ya, mengingatkan misalkan anak pulang terlarut malam kayak gitu. Yang satu langsung, ya, apa yang sudah bilang bla 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 bla, jangan pulang larut malam, tapi yang satu lebih kalimatnya lebih halus kayak gitu. Hampir sama sebenarnya. Ini bentuk penerapan disiplin positif di kelas. Yang pertama, bersama-sama anak ini dengan berdialog menyusun kesepakatan kelas. Jadi ya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kemudian yang kedua, fokus pada membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Adakan pertemuan atau pertemuan kelas dapat menjadi sarana membangun hubungan dan lab skill anak. Kemudian proses pembelajaran, metode pendekatan dan lain ke arah kolaboratif kerja kelompok. Jadi jangan cenderung kompetisi, ya, karena kalau kolaboratif kerja kelompok nanti kan akan apa ya, anak itu terbiasa ya saling bekerja sama.
menumbuhkan sifat kegotong royongan dan seterusnya. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa mengambil tanggung jawab struktur kelas, tugas piket, kayak gitu ya, kebersihan, itu harus dibiasakan, diberi kesempatan yang sama, tanggung jawab, kayak gitu. Kemudian pengaturan kelas yang nyaman, ya ini pasti ini ya. Kemudian pengaturan kelas yang nyaman seperti apa? Ini harus kita pahami juga. Apakah anak-anak itu merasa nyaman? Apakah pengaturan kelas mendukung pelajaran yang kondusif? Itu ya, tidak ada benda-benda yang membahayakan, berserakan di mana-mana, kayak gitu. Kemudian dengan pengaturan kelas demikian, dapatkah guru itu memperhatikan semua anak-anak sekaligus? Jadi setelah kelas itu diatur, misalkan mejanya diatur seperti apa, kan tidak harus lurus gitu ya, bisa juga misalkan dibentuk melingkar dan seterusnya. Yang jelas kan guru itu bisa mengawasi anak secara keseluruhan apa enggak, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian apakah anak dapat mendengar siapa suara gurunya ya, ketika berbicara di depan, apakah anak itu bisa suaranya, itu suara guru itu bisa terdengar sampai di belakang gitu. Kemudian apakah pengaturan kelas tersebut fleksibel? Fleksibel itu ya bisa ini ya, hal apa saja yang dikembangkan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah? Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan? Ini ya. Jadi semua harus berkolaborasi antara orang tua, kemudian komite, tata usaha, kepala sekolah, guru, gitu ya. Yayasan kalau swasta, kalau negeri ya dinasnya, itu harus berkolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini ya, yang perlu dilakukan. Satu, melakukan asesmen, mengidentifikasi setiap peran, setiap komponen, melihat tantangan dan peluang yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, menyusun perencanaan dalam penerapan disiplin positif yang realistis, melibatkan semua stakeholder, membagi visi bersama, komitmen, nilai, dan pemahaman bersama. Kemudian melakukan MONEF ya, dilakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Atas apa? Ya, atas yang telah direncanakan tadi. Jadi ya kalau istilah ISO itu yang direncanakan ditulis, setelah dilakukan pun juga dicatat. Ini langkah-langkah dalam implementasi disiplin positif di sekolah. Pertama, pengetahuan tentang disiplin positif. Kemudian memetakan komponen dan pengembangan kapasitas. Kemudian yang kedua, menyusun visi bersama sekolah yang berlandaskan disiplin positif. Ya, kembali ke visi. Jadi bagaimanapun juga visi itu kan impian ya, impian yang dicita-citakan sekolah. Jadi kalau sekolahnya sudah menginginkan diterapkannya disiplin positif menuju sekolah ramah anak, maka visinya pun juga harus menyesuaikan kan semacam itu. Kemudian keterlibatan komponen apa ya, komponen tadi ya, ada guru, ada siswa dan seterusnya, ada komite kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menyusun pendekatan dan strategi dipahami oleh semua warga sekolah. Keempat, mereview kode etik sekolah. Pendekatannya adalah disiplin positif. Kemudian kode etik sebagai dasar perilaku. Kemudian yang kelima, menyusun koordinasi atau memastikan ketertiban semua pihak dalam pelaksanaan disiplin positif. Yang keenam, integrasi dalam kurikulum. Ya, jadi kurikulumnya juga harus dirubah, disesuaikan. Ya. Kemudian proses disiplin positif bukan sebatas program, tetapi terintegrasi proses belajar setiap hari. Jadi tidak cuma program saja di kertas, di dalam kurikulum, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Dilakukan pembiasaan yang baik kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring ya. Kita melakukan refleksi, itu pasti. Ini bagaimana melibatkan orang tua ini ya. Satu, mengundang orang tua atau wali dalam menyusun visi bersama, kode etik maupun peraturan sekolah dan kelas. Ya, misalkan pada saat rapat pleno, komite, rapat-rapat komite kayak gitu. Visinya apa ya, disusun secara bersama-sama. Kemudian dikawal juga kan mestinya nanti. Pelibatan orang tua bisa melalui pertemuan komite sekolah ini tadi sudah ya. Kemudian pertemuan secara intensif sebagai ajang
mendapatkan informasi mengenai perkembangan anak dan sekolah. Jadi diadakan pertemuan secara rutin ya, per berapa bulan sekali gitu. Kemudian kunjungan rumah atau orang tua dilibatkan pada program sekolah. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi orang tua bagaimana membantu anak belajar dan mengembangkan disiplin positif di rumah. Jadi bagaimanapun juga ya, kalau kita cuma di sekolah saja yang digencarkan, kalau di rumahnya tidak dibiasakan kan juga sama juga bohong. Makanya ya dua-duanya harus bersinergi. Ini ya. Kemudian kesimpulannya ini ya, negara atau masyarakat dan elemen lain dalam kehidupan anak dapat mengembangkan jaringan sebagai upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi lainnya. 3 lingkungan besar, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini harus saling bersinergi. Dalam apa? Dalam memberikan penghargaan, pemenuhan, dan pelindungan melalui kelembagaan yang ada. Penerapan disiplin positif tentu menjadi alternatif pilihan, meletakkan anak dalam kerangka perubahan perilaku lebih baik, menjadi pelopor dan pelapor. Ini ya, pelopor dan pelapor. Kemudian ini ada apa ya, kita mengutip apa yang diungkapkan oleh Dorothy Lau Notel. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar mengendalikan diri. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan kelembutan, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar percaya. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan kasih dalam kehidupannya. Jadilah pribadi yang baik yang mengamalkan nilai-nilai moral yang baik. Berikanlah didikan yang baik dan bermanfaat, karena anak-anak generasi yang akan datang ya melanjutkan, karena anak-anak generasi yang akan melanjutkan masa depannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Purwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki atas pemaparan materi yang sangat luar biasa yang telah membuka pemahaman kita, menambah pemahaman kita, wawasan kita tentang apa itu yang dinamakan budaya positif dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ki. Untuk sesi tanya jawab nanti akan kami berikan waktunya di akhir dari webinar kali ini. Ada ibu bapak yang masih punya unek-unek atau pertanyaan seputar materi yang kami berempat tadi sampaikan, bisa raise hand untuk disampaikan di sini pertanyaannya. Monggo. Ini pertanyaannya saya sampaikan ke Pak Diano. Pertanyaannya di sini, bagaimana jika kita sudah menerapkan restitusi dan manajerial, tetapi ternyata anak itu melakukan kesalahan itu secara berulang-ulang. Jadi buat kesempatan ketika gurunya tidak marah, tidak menghukum, ternyata itu kesalahan itu setiap hari berulang-ulang, walaupun kita sudah melakukan manajerial. Gitu. Ini langsung atau ditampung dulu, Bu? Monggo langsung Pak Ki dulu. Monggo langsung Pak Ki. Langsung gitu ya. Nggih. Gini Bu ya, karena kan memang pendekatannya kalau restitusi itu kan pendekatan humanis ya. Jadi pendekatan humanis itu kan cenderung kita itu bukan berarti lemah sih ya, tapi karena kan namanya humanis berarti kan cenderung kita mencari solusi atas permasalahan anak. Kemudian anak
bagaimana istilahnya apa ya, anak itu dibuat supaya dia itu bisa mencari solusi tersendiri. Terus bagaimana kalau tidak jerah gitu? Pertanyaan kan itu sebenarnya. Kalau misalkan anak ya sudah ketika membuat masalah, katakan misalkan terlambat, atau mungkin di kelas misalkan ketika saat kita mengajar terus tidak memperhatikan, kemudian kita membuat apa istilahnya ya, suatu penanganan dengan menggunakan restitusi tadi dengan posisi sebagai manajer, tetapi ternyata besoknya masih melanggar lagi, ternyata anaknya besok lagi masih melanggar lagi, berarti ya otomatis kita harus perlu penanganan lebih lanjut. Kita harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Siapa? Ya wali kelas tentunya, kemudian BK, kemudian orang tua wali murid yang bersangkutan. Semacam itu harus ada komunikasi. Kalau misalkan kita sudah upayakan sebaik mungkin dengan posisi sebagai manajer, kemudian ngambil posisi sebagai manajer, permasalahan dipecahkan dengan segi restitusi, tapi ternyata kok masih meleset, besok-besok masih melanggar dan seterusnya, ya kita tetap ya mengupayakan, ya jangan kok nanti terus kita berganti ke hukuman, enggak, tetap kita usahakan kayak gitu ya, sebaik mungkin, tetapi tetap kita ya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, ada guru BK, kemudian ada wali kelas, kemudian manggil orang tuanya, semacam itu. Kurang lebih itu Bu, jadi ya tidak dipikir sendirilah, ibaratnya kayak gitu. Ibu Bapak peserta webinar implementasi kurikulum Merdeka Budaya Positif di SMK Negeri Pacitan yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga akan terbentuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, yang pada akhirnya kita akan bisa menghantarkan murid kita untuk mencapai cita-citanya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini, dan juga terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan foto bersama. Monggo Ibu Bapak peserta bisa on-kan kameranya, kemudian akan kita ambil gambar bersama-sama. Sampun siap nggih? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya kepada Ibu Bapak semua dalam kegiatan ini. Semoga kita dipertemukan dengan kegiatan positif berikutnya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.